Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafiina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattabahulah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Saya sering dipanggil haji, Pak. Sebetulnya belum haji saya. Tapi mudah-mudahan saya minta doanya, mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk haji. Amin. Hidup lama di Arab, di Mesir 9 tahun, belum haji. Oh bisa Ustaz? Ya gimana, belum takdirnya. Haji kan perlu pakai biaya. Saya umroh pun baru sekali. Waktu jadi mahasiswa itu gak pernah umroh dengan uang sendiri. Nah umroh juga pakai duit. Dan kebetulan saya berasal dari keluarga yang saya tidak mengatakan miskin, tapi tidak begitu kaya gitulah. Waktu nikah orang tua, bapak mertua, jadi saya dapat umroh gratisan. Pertama kali itu dari bapak mertua. Bapak mertua pensiunan PNS dapat uang pesangon gitu. Baru saya umroh. Haji belum saya. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya orang manggil kiai haji, mudah-mudahan saya jadi haji. Gak ada yang tahu kan. Alhamdulillah. Ibu mau ngapain kesini kita ini? Mau mengadakan bid'ah. Kita mau merayakan bid'ah. Dan sebaik-baiknya bid'ah adalah bid'ah ini nih. Kita mau merayakan bid'ah, Pak. Di zaman Nabi tidak ada baca marhabanan begitu. Tidak ada orang berdiri mahalul qiyam. Bahkan ada hadis menyebut, nah ini orang-orang yang suka berdalil dengan hadis. Pokoknya kalau hadis bilang begini, harus begini kesimpulannya. Di zaman sekarang banyak orang kayak gitu, Pak. Seolah-olah kita tidak tahu hadis itu. Nabi itu pernah bilang sama sahabat, waktu beliau masuk ke sebuah ruangan, sahabat sedang duduk. Kemudian mereka berdiri. Kayak kita lah sekarang ada kiai gede datang, masa ya kita duduk kan begitu. Sahabat itu ketika Nabi datang, mereka berdiri semuanya. Tahu nggak Nabi bilang apa? La taqumu kama taqumul a'ajim yu'azzimu ba'duha ba'da. Kalian jangan berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang non-Arab itu. Raja-raja Persia, Romawi kan gitu. Di zaman Nabi itu tokoh-tokoh besar, raja-raja ya di Persia, ya di Romawi, di belahan dunia yang lain punya tradisi begitu. Kalau rajanya masuk, ajudan-ajudan itu pada berdiri semua. Kata Nabi apa? Kalian jangan berdiri sebagaimana orang-orang non-Arab itu. Mereka punya kebiasaan saling menghormati satu sama lain. Itu larangan loh, Pak. Jelas itu. Jangan kalian berdiri. Ada sebagian orang ngelihat hadis begini berkesimpulan apa? Kalau begitu haram dong kita berdiri ketika menghormati kiai, menghormati ustadz, menghormati presiden dengan cara yang berbeda-beda kan? Orang itu kadang menunjukkan penghormatan, ada yang dengan hormat, ada yang tegap, ada yang dengan nunduk, ada yang dengan salaman, macam-macam. Kata Nabi, jangan kalian itu berdiri, itu larangan. Pertanyaannya begini, kalau orang belajar, namanya ada dalam ilmu Islam itu namanya ilmu usul fikih. Jadi masalah zaman sekarang itu banyak orang membaca Quran, hadis tanpa alat. Sehingga ngelihat hadis, oh ini larangan berarti otomatis haram gitu. Kalau belajar usul fikih, ilmu usul fikih itu ilmu yang memberikan kaidah-kaidah cara membaca Quran dan hadis sehingga melahirkan produk-produk hukum. Jadi itu ibarat cara masak, dua tanda kutip, cara masak Quran dan hadis.
Ketika dalil sampai, gimana cara kita memahami dalil itu dengan cara yang tepat dan benar? Itu ada ilmunya Pak, dan kitabnya tebal-tebal. Nah, orang-orang zaman sekarang yang belajar ilmu begituan, kemudian membaca terjemahan hadis, larangan dari Nabi, berarti kita nggak boleh, itu namanya mahalul qiyam begitu tuh, bid'ah itu, gitu kan? Larangan itu tidak selamanya menunjukkan keharaman. Saya akan berikan beberapa contoh nanti. Nabi bilang jangan kalian berdiri itu bukan bermaksud mengharamkan perbuatan itu, tapi Nabi menunjukkan ketawaduannya sekaligus mengajari sahabat bersikap tawadu kepada orang. Kita juga kadang-kadang begitu kan, jangan panggil saya ustadz lah. Ya tapi masa kayak gede kita panggil dengan namanya Pak, ya enggak? Kita nih dalam kehidupan sehari-hari, kalau Pak Kiai ngomong kita, jangan panggil saya Kiai, jangan panggil saya ustadz, panggil nama saja, panggil nama saya saja. Di kita sebagai orang yang terdidik apa iya? Manggil nama Kiai dengan nama aslinya tanpa ada embel Kiai, Haji atau Ustadz gitu. Orang mengucapkan itu biasanya menunjukkan kerendah hatinya. Nabi ketika melarang jangan kalian berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang non-Arab yang mereka punya kebiasaan menghormati satu sama lain, itu bukan untuk mengharamkan berdiri. Itu Nabi mengucapkan untuk menunjukkan ketawaduannya. Sama kayak hadis bunyinya begini, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kalian mengunggulkan diriku di atas Yunus, Nabi Yunus. Nabi Yunus, jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, kamu jangan mengagungkanku di atas Yunus, di atas Nabi Yunus. Aku dan Yunus itu kira-kira Nabi ingin bilang, aku dan Yunus ini sama-sama Nabi. Jangan bilang aku lebih unggul dari Nabi Yunus alaihissalam. Larangan kan? Secara redaksi itu larangan kan? Jangan kalian mengunggulkan diriku di atas Yunus. Padahal Quran jelas menyebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu Allah lebihkan, Allah tinggikan derajat mereka di atas derajat yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah tuh berbicara kepada dirinya, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan mengangkat sebagian yang lain dengan beberapa derajat yang tinggi. Sebagian ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan sebagian dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu diangkat sama Allah derajatnya di atas nabi yang lain. Semua nabi mulia, tapi dalam kemuliaannya mereka bertingkat-tingkat. Itu Quran yang bilang gitu. Quran bilang para rasul itu ditinggikan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Sekarang ada hadis, jangan kalian tinggikan derajatku di atas Yunus. Bertentangan dong itu antara Quran dengan hadis, betul nggak Pak? Iya, bertentangan bagi orang yang baca terjemahan Quran dan hadis. Ini larangan jangan meninggikan, sementara Quran jelas mengatakan para rasul itu ditinggikan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Jadi problem sebagian orang yang suka menyalahkan, memandang sesat, memandang bid'ah dan semacamnya, itu rata-rata orang yang tidak teredukasi dan terdidik dengan cara membaca teks seperti ini. Langsung ketika nemu hadis disimpulkan sesuai dengan pemahaman pendeknya itu. Ini redaksinya larangan, kalau begitu haram hukumnya, namanya mahalul qiyam. Kan Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah wafat juga. Apa yang kita berdiri-berdiri? Ini ada larangan dari Nabi, nggak boleh berdiri. Anda tidak paham bagaimana cara memahami teks-teks hadis semacam itu. Jadi ada kalanya Nabi melarang, bukan bertujuan mengharamkan, tapi Nabi bilang jangan tinggikan derajatku di atas Yunus. Itu beliau ingin menunjukkan ketawaduannya. Sesederhana itu. Bukan berarti derajat beliau itu tidak lebih mulia dari Nabi Yunus alaihi salam. Semua nabi mulia. Dan sekarang Nabi sendiri yang bilang, ana sayyid waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Di hadis satu bilang, jangan tinggikan derajatku di atas Yunus.
Di hadis lain bilang, ana sayyid waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Wala fakhr. Ada lanjutannya, wala fakhr. Dan tidak ada kesombongan. Nabi bilang, aku pemimpin anak cucu Adam. Bukan untuk menunjukkan kesombongan. Tapi itu ngajari umatnya. Itulah hakikat yang sesungguhnya. Akulah pemimpin anak cucu Adam itu. Yang secara otomatis, kalau pemimpin anak cucu Adam, berarti lebih mulia dari semua anak cucu Adam. Termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana mendamaikan ini hadis begini, hadis begini. Kita perlu memahami hadis itu sesuai dengan konteksnya. Tidak selamanya, bahkan begini Pak. Guru saya pernah bilang ini. Ini mah seandainya ada larangan, Nabi melarang kita merayakan maulid. Terus kita merayakan maulid, dosa nggak Pak? Dosa nggak? Pertanyaan. Seandainya, kan nggak ada tuh dalil yang melarang maulid. Jadi bagi orang yang suka bilang maulid itu bid'ah, haram, sesat macam-macam, kita boleh nanya dalilnya apa? Nggak ada tuh. Bapak kalau cek di hadis, jangan kalian merayakan hari kelahiranku karena sesungguhnya itu adalah kemusyrikan yang nyata. Ada hadis kayak gitu? Nggak ada. Nabi tidak pernah melarang kita merayakan hari kelahirannya. Seandainya ada gitu loh. Seandainya ada. Jangan kalian merayakan maulid. Bapak kalau paham penjelasan saya yang tadi, manakala Nabi melarang sahabatnya berdiri. Nabi melarang sahabatnya berdiri, sahabat berdiri. Karena bagaimana tidak berdiri, sosok yang agung datang kepada mereka, bagaimana hati mereka tidak tergerak untuk berdiri, kan begitu. Tapi itu dosa atau bukan? Bagus Pak. Seandainya ada larangan merayakan maulid dan kita merayakan maulid, itu gak akan terhitung sebagai dosa. Kenapa? Karena tujuan kita merayakan maulid bukan sesuatu yang dilanggar, bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Justru merayakan maulid itu adalah cara kita dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang meminta kita untuk mencintai dan mentaati nabinya. Jadi itu wasilah, perantara. Seandainya Nabi melarang, terus kita melakukan ini karena ekspresi rasa cinta kita kepada beliau. Sebagaimana sahabat dilarang berdiri, mereka berdiri karena rasa hormatnya kepada Nabi, gak akan terhitung sebagai sebuah dosa. Ditolerir sejauh menyangkut rasa dan iman, dan tujuan kita menunjukkan takzim. Tujuan kita menunjukkan rasa pengagungan, rasa penghormatan, rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gak akan terhitung sebagai sebuah dosa. Tuh, satu contoh. Sekarang kalau misalnya kita mau memahami hadis secara saklek, jangan meninggikan derajatku di atas Yunus. Berarti pujian-pujian haram semuanya itu. Pujian-pujian Bapak, anta syamsun, anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan, engkau anta nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Itu hadis apa? Itu pujian sesat semua itu Pak, kalau mau ikuti hadis itu. Tapi kan gak ada orang mengatakan begitu. Karena Nabi mengucapkan itu bukan bertujuan untuk mengharamkan, tapi beliau menunjukkan ketawaduan. Jadi gak selamanya larangan itu otomatis sama dengan haram. Gak selamanya. Ada kalanya larangan itu berakibat makruh, ya kan? Dalam hukum Islam ada kalanya hadis-hadis yang seperti halnya minum berdiri. Di satu kali Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri, di satu kali Nabi melarang. Ada kan penjelasannya terlalu panjang untuk kita paparkan. Yang jelas, pesan penting yang harus kita tegaskan, kalau nemu hadis dengan redaksi tertentu, tidak bisa kita itu menyimpulkan sesuai dengan pemahaman kita yang dasarnya terjemahan saja itu. Ada lagi larangan begini, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian puji aku. Nah, ini hadis sering dijadikan alasan untuk orang-orang melarang memuji Nabi. Bagi mereka katanya pujian itu berlebihan. Pujian kepada Nabi bilang, anta syamsun, anta badrun, engkau adalah rembulan, cahaya matahari, cahaya di atas cahaya. Pujian berlebihan. Ada orang-orang Pak, kalau muji Nabi berlebihan khawatir syirik, khawatir jadi musyrik. Itu ada golongan kalau misalnya kita muji Nabi dengan pujian setinggi langit, kita dikhawatirkan terjatuh dalam kemusyrikan.
Ada hadis bilang, jangan kalian puji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Nabi Isa di kalangan orang Kristen bukan cuma dipuji, tapi dipertuhan, ya kan? Orang Kristen tuh mempertuhan Nabi Isa alaihissalam. Orang Islam gak ada, Pak. Sepanjang saya belajar sekte-sekte Islam, karena saya kuliah di jurusan akidah di Al-Azhar. 9 tahun saya belajar ilmu akidah, tidak pernah menjumpai sekte Islam bilang Nabi Muhammad adalah Tuhan. Gak ada. Sampai detik ini. Bapak kalau tanya sama orang ziarah Nabi, sama orang merayakan maulid, ada gak satu saja orang muslim meyakini Nabi Muhammad itu adalah Tuhan? Gak ada. Yang dilarang oleh hadis itu adalah memuji berlebihan sampai mempertuhan sosok yang dipujinya. Dan gak ada orang Islam melakukan itu. Berarti kalau begitu nggak masuk ke dalam larangan itu. Boleh saja kita memuji Nabi setinggi langit. Karena faktanya kita tidak pernah mempertuhan Nabi sebagaimana orang Kristen mempertuhan Nabi Isa alaihissalam. Itu contoh-contoh hadis, Pak, yang sering dijadikan dalil oleh sebagian orang yang mengharamkan kegiatan kita kayak begini nih. Mereka membaca hadis, benar, hadisnya benar. Cuma pemahamannya yang salah karena nggak belajar ilmunya. Jadi agama ini nggak bisa dipahami dengan nalar semua orang pada akhirnya. Harus orang-orang yang punya keahlian. Saya dengan ibu boleh di kulkas punya bahan makanan yang sama. Tapi saya sebagai orang yang tidak punya ahli memasak, Bu, beli bahan sebanyak dan semahal apapun, kalau saya nggak punya keahlian, rasanya pasti beda dengan hasil masakan ibu. Baca Quran, baca hadis, itu mirip-mirip kayak begitu. Kalau orang awam yang baca hadis-hadis tadi, dia akan bersimpulan, nggak boleh kita berdiri menghormati orang lain. Nggak boleh kita mengunggulkan Nabi Muhammad di atas Nabi Yunus, ya kan? Ada hadis lain, makanya la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian mengunggulkan diriku di atas Nabi Musa. Tuh, berarti nggak boleh kita memuji Nabi Muhammad di atas pujian kita kepada Nabi Musa. Ya kan? Kalau misalnya kita membaca hadis-hadis semacam itu dengan terjemahan, bagi orang yang tahu prinsip-prinsip atau dasar-dasar penafsiran, nggak seperti itu kesimpulannya. Saya beri contoh lagi, Pak. Waktu perjanjian Hudaibiyah, jadi pernah ada masa dalam sejarah Islam, Nabi itu mau masuk Mekah, kemudian dilarang oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka bikin perjanjian di Hudaibiyah itu, yang terkenal itu, yang di kemudian hari terlahir kesepakatan kalau ada orang Muslim mau kembali musyrik maka tidak boleh dilarang. Tapi kalau ada orang Muslim yang mau balik, yang mau bergabung dengan Nabi Muhammad, Muslim di Mekah pengen ke Nabi Muhammad di Madinah, maka harus dikembalikan lagi. Jadi ada kebijakan-kebijakan atau perjanjian seolah-olah merugikan kaum Muslim. Kalau ada orang Muslim mau masuk lagi, harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya ada orang Muslim pengen kembali ke Mekah, itu nggak boleh dilarang. Seperti yang kita tahu tuh, Sayyidina Umar keberatan dengan kebijakan Nabi itu. Yang mau saya sorot bukan kejadian itunya, tapi dalam peristiwa Hudaibiyah itu terjadi kesepakatan, bunyinya begini: Hada ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah Suhail ibn Amr. Inilah kesepakatan perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibn Amr. Perwakilan orang kafir Suhail ibn Amr, Nabi Muhammad menuliskan, bukan beliau yang nulis tentunya. Beliau nulis perjanjian, inilah kesepakatan antara Muhammad utusan Allah dengan Suhail ibn Amr. Salah satu butir perjanjian Hudaibiyah itu begitu. Kesepakatan Muhammad Rasulullah dan Suhail ibn Amr. Kata Suhail ibn Amr, kalau kami tahu engkau utusan Tuhan, kami sudah beriman kepadamu. Tolong diganti itu katanya, jangan Muhammad Rasulullah. Jadi orang kafir, Suhail dulunya orang kafir, di kemudian hari masuk Islam. Di kisahnya ini sahabat Nabi Suhail ibn Amr di kemudian hari jadi sahabat Nabi. Tapi peristiwa Hudaibiyah masih jadi kafir. Nah, beliaulah yang bikin kesepakatan antara Nabi Muhammad dengan Suhail ibn Amr ini. Ditulis di perjanjian Hudaibiyah itu, ini kesepakatan Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr gak setuju dengan istilah Rasulullah itu. Karena dia tidak beriman kan?
Dia tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Sebagaimana respon Nabi ketika Suhail ibn Amr tidak setuju menyebut Nabi Rasulullah itu. Nabi bilang sama Sayyidina Ali, ya Ali, Ali tolong hapus itu yang bagian Rasulullah. Hadza ma salaha alaihi Muhammad Suhail ibn Amr. Rasulullahnya dihapus. Nabi perintah, Pak. Nabi memerintahkan Sayyidina Ali, Ali tolong hapus. Ungkapan Rasulullah itu tolong dihapus. Perintah itu kan? Berarti kalau perintah harus dilaksanakan atau enggak? Harus dilaksanakan kan? Tapi lihat respon Sayyidina Ali apa? Wallahi la amhuka abadan. Demi Allah aku tidak akan pernah menghapus kamu Rasulullah. Ali melanggar perintah Nabi. Melanggar perintah Nabi. Nabi memerintahkan Ali tolong hapus. Kata Sayyidina Ali apa? Demi Allah aku tidak akan mau menghapus. Iya. Dosa apa bukan itu, Pak? Melanggar Nabi apa enggak itu? Andaikan ada larangan maulid, terus kita merayakan maulid untuk menunjukkan kecintaan ke Nabi Muhammad, gak akan terhitung sebagai sebuah dosa. Guru saya dulu pandangannya kayak gitu. Ya kan? Lah itu Sayyidina Ali itu kalau mau dilihat secara tampak, secara lahiriah, itu dia tidak mentaati Nabi kan? Tapi Sayyidina Ali menolak itu bukan karena membangkang. Menolak bukan karena tidak mau patuh kepada Rasulullah. Sayyidina Ali menolak menghapus Rasulullah itu karena saking besarnya rasa hormat, rasa cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh menghapus ketika di bait di salah satu butirnya yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Kan tertulis di Perjanjian Hudaibiyah itu yang awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Suhail ibn Amr keberatan dengan nama Ar-Rahman. Karena dalam tradisi orang masyarakat jahiliyah nggak ada istilah Ar-Rahman itu istilah baru. Nabi bilang Ali hapus itu Ar-Rahman, tulis aja Bismikallahumma. Suhail kemudian sepakat. Ali menghapus, kalau misalnya nama Allah dihapus Ar-Rahman, selama ada nama Allahnya Ali kemudian patuh. Bismikallahumma ditulis sama Sayyidina Ali, Bismikallahumma. Tapi giliran hadza ma shalaha alaihi Muhammad Rasulullah, Ali nggak mau. Gak mau mentaati perintah nabinya. Secara lahiriah kan begitu. Tapi bisa gak kita bilang bahwa Sayyidina Ali melakukan dosa dengan itu? Enggak kan? Kenapa? Karena dorongan Ali bin Abi Thalib melakukan itu adalah menunjukkan rasa takzim, rasa hormat, rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena susah baginya menghapus nama yang sudah dia cintai dengan sepenuh raga dan jiwanya. Menghapus nama Rasulullah itu gak mau. Contoh lain, Pak. Abu Bakar As-Siddiq di hari-hari menjelang Nabi wafat, Abu Bakar itu diminta mengimami sholat sama Nabi. Ada dalam kitab Sahih Bukhari. Abu Bakar diminta oleh Rasulullah mengimami sholat kaum muslim. Perintah dari Nabi. Kalau perintah Nabi harusnya dilaksanakan dong, ya enggak? Kan perintah dari Nabi. Ibu tahu apa yang dikatakan Abu Bakar kepada Aisyah? Dalam hadis sahih itu riwayat sahih, Abu Bakar bilang sama Sayyidah Aisyah, tolong sampaikan ke Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sering menangis, suaranya pelan. Kalau dia baca, nanti bacaannya tidak akan bisa didengar oleh orang banyak. Intinya Abu Bakar menolak, Pak. Dia merasa dirinya tidak pantas menjadi imam pengganti Rasulullah ketika Nabi memerintahkan itu. Nabi memerintahkan Abu Bakar menjadi imam, Abu Bakar merasa tidak pantas karena kerendah hatiannya. Kelihatannya itu pelanggaran kan? Karena Nabi perintahkan, Abu Bakar tidak mau melakukan. Tapi sekali lagi, Abu Bakar melakukan itu bukan karena dorongan tidak mau mentaati perintah nabinya, tapi melakukan itu justru karena rasa cinta dan rasa hormat yang mendalam kepada nabinya. Dosa apa enggak itu Abu Bakar ketika nolak menjadi imam sholat ketika diperintahkan sama Nabi itu? Dia enggak dosa, tapi kan melanggar perintah. Nah, itu tadi, Pak. Jadi penting kita memahami teks-teks semacam ini supaya kita terjebak dalam
sikap saling menyalahkan satu sama lain. Hadis itu kita terima sebagai salah satu sumber agama Islam. Sekarang banyak Pak ustadz-ustadz, kalau ustadz kayak saya dibilangnya ustadz bid'ah. Kalau ustadz-ustadz mereka bilangnya ustadz sunnah. Ini nih yang sesuai masjid sunnah. Kadang disebut masjid tauhid Pak. Di Mesir saya pernah ngelihat toko, ada toko bahkan namanya At-Tauhid wan Nur, nama toko. Merasa seolah mereka yang ahli tauhid terus kita musyrik semuanya. Apa coba itu nama masjid itu? Tauhid, seolah-olah yang lain gak bertauhid. Masjid tauhid, yang ono ini masjid sunnah, ini majelis sunnah, ini sesuai dengan salafus saleh. Seolah-olah yang kita lakukan selama ini menyimpang dari ajaran salafus saleh. Salafus saleh gak punya tuntutan kayak gini nih, ngerayain maulid kayak gini, gak perlu mereka itu. Sahabat Nabi itu gak perlu merayakan hari kelahiran Nabi kayak kita sekarang, baca barzanji, baca maulid, baca sirah Nabi, muji-muji Nabi. Mereka tuh gak perlu. Kenapa? Karena kecintaan mereka sudah begitu mendalam kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini hadir di kehidupan mereka. Iya kan? Kecintaan, keimanan mereka kepada Nabi Muhammad itu, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau iman umat ini diletakkan di satu sisi, imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi, niscaya imannya Abu Bakar ini bisa mengalahkan imannya umat Nabi Muhammad. Abu Bakar merayakan maulid. Nah, Abu Bakar gak perlu merayakan maulid. Imannya Abu Bakar udah beda levelnya dengan kita. Pengenalannya Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh di atas kita. Sehingga mereka gak punya tuntutan, Ibu. Gak punya tuntutan, keadaan mereka sudah terikat dengan Nabi Muhammad sedemikian erat. Jadi mereka itu bukannya gak merayakan maulid, memang mereka hampir tidak perlu. Nabinya sudah hadir dalam hati mereka. Begitu. Orang zaman sekarang beda cerita Pak. Tanya anak-anak ibu, nah Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Mujizatnya apa? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Namanya siapa aja? Apa keistimewaannya? Apa keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain? Itu pada bengong semua Pak. Jangankan kita nanya anak, nanya bapak ibu udah jawab Bu. Kadang-kadang kita bengong kan? Makin jauh kita dari zaman Nabi, keimanan kita semakin luntur, pengenalan kita semakin berkurang. Banyak orang jauh dari ajaran Nabinya, tidak mengenal Nabinya. Taunya Nabi Muhammad itu yang terlahir di Mekah, wafat di Madinah, selesai. Kalaupun ziarah ke makamnya, ya udah karena sebatas ritual biasa orang haji umroh begitu kan. Gak mengenal secara lebih mendalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaannya, khosai, syama'ilnya, ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad itu bahkan dikisahkan di kitab-kitab Bu. Orang-orang dulu itu gak bisa ngegambar dan gak diperbolehkan menggambar. Tapi mereka punya alat yang lebih tajam ketimbang lukisan, yaitu bahasa. Sekarang sebetulnya kalau misalnya mau digambar, kalau mau digambar dengan merujuk pada kitab-kitab riwayat Syama'il itu sebenarnya bisa. Cuma kan kita nggak boleh. Dia menghormati keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi gambaran Nabi Muhammad dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu detail sedetail-detailnya. Sampai-sampai ubannya Nabi itu dihitung sama sahabat, katanya sampai wafat itu nggak lebih dari 20 ubannya. Jadi ubannya itu dihitung. Ada itu umat kayak gitu, perhatiannya sama nabinya, ubannya sampai dihitung. Ibu kalau lihat umat agama lain, saudara kita di agama Kristen misalnya, coba Bapak pernah nggak lihat sejarah hidup Nabi Isa yang lengkap dari mulai lahir sampai wafat dalam jilid dan kitab berjilid-jilid? Itu nggak ada Bu. Nggak ada itu umat agama lain yang tokoh agamanya, sejarah hidupnya, sejarah hidup para sahabatnya. Saya nggak bilang sejarah hidupnya, sejarah hidup para sahabatnya itu nggak ada. Selengkap sejarah hidup sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Isobah karangan Ibnu Hajar segini nih. Itu biografi sahabat Nabi. Bahkan ada ilmu khusus membahas biografi para perawi hadis, namanya ilmu rijal. Kitabnya tebal-tebal segini-gini nih. Agama ini dijaga sama Allah sehingga kita nggak bisa ngarang-ngarang dalam beragama. Kitab sucinya dijaga, sejarah hidup nabinya dijaga, sabda nabinya juga dijaga. Sejarah hidup Nabi Muhammad itu dari mulai akhlaknya, fisiknya, semuanya detail dan lengkap.
Rambutnya digambarkan dalam kitab Syama'il, lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabr. Rambutnya Nabi itu katanya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, bergelombang. Kepalanya itu apa? Agak sedikit besar karena menunjukkan sosok yang visioner, berpikir tajam, orang cerdas. Di Arab dulu begitu. Jadi fisik Nabi ini di mata orang-orang Arab adalah fisik yang sempurna. Kepalanya agak sedikit besar. Ba'id ma bainal minkabain. Kedua bahunya itu bidang, agak sedikit lebar. Sesuai dengan ukuran kepalanya. Kepalanya agak sedikit besar, ininya juga badannya bidang. Kalau berjalan katanya, berjalan beliau itu ka'annama yanhabtu min sabab, seperti orang yang turun dari dataran tinggi. Jalannya itu terlalu cepat enggak, terlalu lambat juga enggak. Kan kalau orang turun dari dataran tinggi, kalau terlalu cepat kan jungsruk, ya enggak? Kalau terlalu lambat juga kan enggak. Tapi itu jalannya seimbang. Tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat. Kemudian digambarkan kulitnya itu putih kemerah-merahan. Giginya, hidungnya digambarkan detail sampai bagian perutnya, Pak. Lam yakun bil mutahham wala bil mukaltham. Kemudian beliau itu dikisahkan punya bulu yang memanjang dari sini, tanda kejantanan seorang pria, ya kan? Sedetail itu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu. Dan rata-rata yang meriwayatkan hadis terkait syama'il Nabi, terkait sifat-sifat fisik Nabi itu, rata-rata orang yang pernah kecil sama Nabi. Sayyidina Husain, Hindun, anak tirinya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sejak kecil kan hidup sama Nabi. Itu rata-rata perawinya itu dari kalangan orang yang pernah hidupnya kecil sama Nabi. Karena orang dewasa nggak bisa kuat melihat Nabi lama-lama begini. Mereka yang menggambarkan fisik Nabi itu rata-rata orang yang pernah kecil sama Nabi, sehingga gambaran mereka lebih tepat. Karena anak kecil itu kan feelingnya nggak kayak orang dewasa. Orang dewasa ketika melihat Nabi itu melihat haibat, melihat kewibawaan yang luar biasa, sehingga tidak bisa menatap lama-lama seperti ini. Dikisahkan secara detail. Itulah sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, Bapak Ibu sekalian, kita duduk di sini. Saya datang jauh dari sana, dari Tangerang, dari Rajek ke sini. Subuh-subuh, Ibu juga mengorbankan waktu Ibu untuk datang ke sini. Kita semua merayakan sesuatu yang memang kita butuhkan dalam kehidupan beragama kita. Banyak orang berpuluh-puluh tahun jadi muslim, sholat puluhan tahun, beragama gak ada rasa. Bilang Allahu Akbar tuh gak ada rasanya. Saya udah sholat Ustaz, tapi kok gini-gini aja hidup saya. Ada tuh Pak, orang kayak gitu. Beragama karena warisan, dia menjalankan kewajiban tanpa melibatkan perasaan, tanpa belajar menanamkan rasa cinta kepada yang dia sembah, sekaligus kepada teladan hidup yang dia jadikan pedoman. Gak ada rasa itu. Ibadah itu gak ada rasa, gak ada maknanya. Ibadah itu terasa kering, terasa kosong. Sujud itu tidak terasa nikmat. Tapi orang yang punya, Bapak pasti tahu hadis sahabat Nabi yang datang ke Nabi bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah ya Rasulullah. Rasulullah, hari kiamat datang. Nabi Muhammad tidak menjawab hari kiamat kapan akan datang. Beliau bertanya kembali, wa ma'adatullah, yang kamu siapkan apa untuk hari kiamat? Ma'adatullah min kathiri salatin wala siyamin wala sadaqah. Aku tidak menyiapkan banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa, kata orang ini. Orang ini nanya sama Nabi, hari kiamat kapan Rasulullah? Ya kamu apa, mempersiapkan apa hari kiamat itu? Kata beliau, kata orang yang nanya ini, aku tidak punya banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Amalanku sedikit, kayak kita ini sekarang. Zaman Nabi ada orang nanya kayak gitu, seolah pertanyaan itu mewakili kita, Pak. Pernyataan sahabat ini kayak mewakili kita. Sholat cuma 5 waktu, boro-boro duha, boro-boro tahajud. Qobliyah ba'diyah juga bolong-bolong. Sholat juga kadang-kadang telat-telat. Ya tapi masih sholat, alhamdulillah. Zuhurnya jam 2:30, asarnya 5:30, isanya 10 menit sebelum subuh, ya kan? Maghribnya 10 menit sebelum isya. Ada tuh muslim kayak gitu.
Jadi masih mending sholat daripada nggak sholat sama sekali. Tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tidak banyak sedekah. Orang ini ketika ditanya sama Nabi, kamu punya persiapan apa menjelang hari kiamat itu? Gak banyak sholat, gak banyak puasa, gak banyak sedekah. Cuma orang ini punya satu modal berharga yang boleh jadi gak dimiliki sama orang yang rajin sholat. Apa? Illa annani uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu aja modalnya. Dan jawaban Nabi itu, Pak, subhanallah, memberikan optimisme luar biasa kepada kita. Meskipun orang ini gak banyak sholat, gak banyak puasa, gak banyak sedekah, gak banyak amal soleh, tapi dia punya kedalaman cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, anta ma'aman ahbab. Kamu nanti dibangkitkan dengan sosok yang kamu cintai itu. Apa ada keistimewaan lain kalau kita dibangkitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada keistimewaan lain? Emang apa kita berharap apa lagi coba? Kalau sudah dibangkitkan duduk di samping kekasih Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi kerugian dan kesengsaraan lagi, Pak. Dan ternyata jalannya sangat gampang. Gampang diucapkan, susah dipraktekkan. Menanamkan rasa cinta kepada sosok yang kita imani itu bisa, berdasarkan hadis ini, itu pahala ibadah hati itu, ini namanya ibadah hati. Ibadah itu ternyata nggak selamanya bersifat fisik. Ada kalanya orang ibadah fisiknya terbatas, tapi ibadah hatinya mendalam. Ternyata ibadah yang dasarnya hati ini, rasa cinta ini, itu bisa mengalahkan amal soleh yang sedemikian banyak dan berlimpah, yang dilakukan tanpa dorongan rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mahal ini, Bu. Bersyukurlah kalau kita masih punya rasa itu. Karena Nabi menggaransi, kalau kamu mati dengan membawa perasaan itu, kamu dibangkitkan dengan sosok yang kamu cintai. Meskipun amal terbatas, ya meskipun amal terbatas. Karena Allah itu nggak butuh sama amalan kita, Pak, sebetulnya. Betul nggak? Emang Allah butuh sama tahajud kita, sama doa kita? Nggak butuh. Tapi kecintaan itu bisa menambal bolong-bolongnya ibadah kita itu. Karena itu kalau kita merasa banyak dosa, gak bisa menambah ketaatan, cara terakhirnya untuk menyelamatkan diri kita itu, mari kita sama-sama belajar menanam dan menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu mahal. Kelihatannya sih sepele, masa Ustaz gitu doang sih? Masa begitu surga itu semurah itu? Ya kelihatannya sepele. Sekian banyak hal sepele di mata kita, di mata Allah sangat berharga. Nuaiman, ibu pernah baca kisah Nuaiman, seorang peminum khamr, tukang mabuk. Mabuk-mabukan itu dosa besar. Tapi dalam hadis disebutkan kisah sahabat Nuaiman ini, seorang peminum khamr. Sahabat merasa geram dengan kebiasaannya kalau mabuk itu. Sebagiannya ada yang melemparinya dengan sendal, ada yang melemparinya dengan bebatuan, ada yang mencaci maki. Kata Nabi apa? Jangan kalian lakukan itu. La taf'alha fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan kalian lakukan itu. Nuaiman itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kok bisa? Kok bisa orang minum khamr tapi mencintai Allah dan Rasulnya? Bisa. Karena orang maksiat tidak selamanya dia bermaksiat dengan niatan membangkang atas perintah Allah. Ada kalanya orang maksiat, Pak, karena kelemahan dirinya melawan hawa nafsunya. Sebetulnya dia itu merintih hatinya, pengen lepas dari maksiat, cuma nggak bisa. Saya pernah. Bukan berarti kita mengentengkan maksiat, oh enggak. Maksiat adalah maksiat, dosa besar adalah dosa besar, nggak boleh dientengkan. Tapi kita ingin membuka mata orang bahwa kalau orang maksiat itu motifnya nggak semuanya sama. Saya pernah berjumpa, mohon maaf ya, di Jerman. Saya pernah ke Jerman, dapat cerita dari sebagian WNI di sana. Itu ada orang Indonesia di sana. Mungkin karena terpengaruh budaya sana. Dia suka sesama jenis, laki-laki.
Saya dapat cerita dari ibu-ibu di sana waktu ngisi materi. Ibunya itu cerita, Pak Ustadz di sini banyak orang Indonesia yang kayak begitu. Oh iya Pak, tapi ada satu orang Pak Ustadz, oh subhanallah, orangnya baik. Orangnya baik, suka ikut pengajian sama kita. Tapi ya begitu, suka sama jenis. Dia nikah sama orang Jerman, nikah sama orang Jerman, maksudnya nikah laki sama laki. Kan di sana dilegalkan. Serumah istri suaminya itu laki-laki, dia laki-laki juga. Terus gimana itu Bu? Kok bisa kata saya begitu? Ya mungkin terpengaruh oleh budaya orang sini. Tapi dia pernah curhat sama saya. Kata beliau itu, dia pernah curhat sama saya. Saya itu sebetulnya pengen lepas dari hal semacam ini. Hati saya itu gak bisa berdamai dengan keadaan kayak begini. Pernah kemudian dia ini umroh katanya. Di depan Ka'bah itu dia betul-betul memohon kepada Tuhannya supaya dilepaskan dari kecenderungan negatif ini. Dia bertekad kalau misalnya suaminya ini mati, orang Jermannya ini mati, dia mau kembali kepada jalan yang benar. Ada pak orang maksiat, tapi sebetulnya dia itu bermaksiat bukan karena ingin membangkang perintah Allah, tapi karena kelemahan dirinya melawan hawa nafsunya. Itu contohnya kayak Nuaiman itu. Dia minum khamar, ya minum khamar itu dosa besar, nggak boleh dientengkan, nggak boleh dipandang. Kalau begitu atas nama cinta kita halalkan, nggak bisa. Minum khamar, berzina, membunuh itu dosa besar. Suka sesama jenis itu dosa besar. Tapi ada orang-orang ketika melakukan dosa itu hatinya sebetulnya tidak ridho dan dia itu merintih ingin lepas. Karena kelemahan dalam melawan hawa nafsu dia nggak bisa, belum bisa. Nah, orang-orang semacam ini biasanya di menjelang akhir biasanya dikasih hidayah biasanya. Yang bahaya itu orang kalau berdosa dan motifnya adalah kesombongan kepada Tuhan. Itu yang bahaya. Itu dosa yang diwanti-wanti sama ulama itu. Jangan sampai di hati kita itu ada rasa, ngapain gua sholat? Tuhan aja. Gua kan bisa dapat rezeki dari kerja juga. Gak ada urusan sama Tuhan. Tuhan ngasih rezeki atau ngasih rezeki. Kita kalau kerja kita kaya-kaya aja. Ada tuh kayak gitu Bu. Orang gak mau sholat, dia merasa gak butuh sama Tuhannya. Orang sombong kayak gitu yang bahaya tuh. Berdosa dan motif di balik dosa itu adalah kesombongan dan kepongahan. Merasa dirinya gak bergantung sama Tuhan. Itu yang kayak gitu yang bahaya itu. Tapi ada orang-orang yang bermaksiat, dia sebetulnya itu tahu ini dosa besar. Dia kembali kepada Tuhannya, beristighfar, dia merintih hatinya. Pengen lepas belum bisa. Bisa jadi tuh Bu, orang kayak gitu sebetulnya hatinya masih memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman tuh kayak begitu. Nabi sampai bilang, jangan kalian laknat Nuaiman, apalagi melempari begitu, karena dia itu sungguhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul tidak berarti menjadikan kita maksum, terjaga dari dosa. Jangan merasa bahwa kalau kita berdosa otomatis rasa cinta kita hilang. Oh enggak, rasa cinta itu adanya di sini Pak. Ketika orang berbuat dosa, tidak selamanya perbuatan dosa itu menghilangkan rasa cinta yang ada dalam dada kita. Karena boleh jadi perbuatan dosa. Nah karena kita manusia pada akhirnya enggak ada yang jadi malaikat. Pada akhirnya orang sesoleh apapun akan punya masa gelap, akan punya saat di mana dia bermaksiat kepada Tuhannya. Dan Allah sudah memberikan jalan. Kalau kalian bermaksiat, kembalilah bertaubat, sesederhana itu. Tapi rasa cinta ini sesuatu yang tertanam di dalam hati, tidak lantas lenyap dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan sampai harapan kepada Allah itu berkurang gara-gara kemaksiatan yang kita lakukan. Karena Allah gak butuh sama ibadah kita, sebagaimana kekuasaannya tidak berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nuaiman. Banyak kisah orang-orang yang amal solehnya, ibadah ritualnya tidak begitu banyak, tapi dimuliakan oleh Allah. Thauban, seorang sahabat Nabi. Dalam sebuah hadis bilang sama Nabi, Rasulullah, nanti kalau seandainya di sorga, bagaimana? Kira-kira aku masih berjumpa dengan engkau atau tidak? Engkau bersama para nabi, para rasul di surga yang tertinggi. Sementara aku, kata Thauban bilang, dia menunjukkan kerendahan hatiannya di hadapan Nabi. Bagaimana nasibku kalau aku ingin berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah? Nah, ada orang-orang yang merasa dirinya itu, sebenarnya saya tidak layak bersanding dengan engkau Rasulullah.
terlalu tinggi derajatmu, engkau nanti ditempatkan bersama para nabi, para ulul azmi dan lain-lain. Sementara aku ini orang yang kira-kira ibadahnya terbatas, masih banyak dosa dan selanjutnya. Datang kabar gembira, ayat Al-Quran turun merespon ucapan Thauban ini. Dalam Al-Quran disebutkan, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka nanti akan bersama para nabi, orang-orang yang siddiqin, para syahid, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Thauban merasa dirinya tidak mampu menyaingi derajat Nabi, tapi Thauban punya rasa cinta kepada Nabi. Quran datang memberikan kabar gembira, selama kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, kamu akan dibangkitkan dengan mereka. Jadi sebenarnya beragama ini kadang-kadang cara kita terbalik. Kita ibadah puluhan tahun, tapi yang beginian dilupain nih. Sebenarnya nggak sembarangan. Sebenarnya ini bukan hal yang sepele, Pak. Kalau saya merasa semakin sering saya diundang ke maulid-maulid itu, rasa iman kita bertambah, rasa cinta kita semakin menguat, pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad semakin bertambah. Dan itulah ibadah hati yang kadang-kadang sering kita lupakan. Kadang-kadang fokus perhatian kita pada memperbanyak ritual ibadah fisik aja. Membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersedekah, hadir di majelis ta'lim. Tapi kadang-kadang melupakan sisi yang ini nih. Dan ternyata ini yang mahal. Kalau ibadah kita sedikit, dosa kita banyak, tapi cinta kita tertanam secara kuat, jawaban Nabi, anta ma'aman ahbab, engkau akan dibangkitkan dengan sosok yang engkau cintai. Dan sebenarnya otomatis kalau orang cinta sama Nabi, pasti dia akan menjauh dari dosa itu sebetulnya. Iya kan? Pasti dia tidak akan nyaman dengan perbuatan dosa itu. Karena Nabi itu ibarat cahaya, cahaya masuk ke dalam hati gak akan pernah bisa menyatu dengan kegelapan. Ya, orang yang dalam hatinya sudah tertanam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mau maksiat itu pasti susah itu. Kalau betul-betul dia mencintai Nabinya, otomatis itu begitu. Mau maksiat susah, mau melakukan kebaikan itu gampang. Biasanya begitu. Orang kalau cintanya jujur, tapi ya, kalau orang cintanya jujur, punya rasa kecintaan mendalam dalam batinnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah otomatis dia akan berusaha menghindar dari dosa dan memperbanyak ketaatan dalam hidupnya. Cuma kalau terlanjur, ada kalanya orang sesoleh-solehnya orang kan ada aja kepeleset-kepelesetnya. Rasa cinta itu gak serta-merta terhapus oleh kemaksiatan yang kita lakukan. Selama kemaksiatan itu tidak kita lakukan dengan niatan membangkang berita Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ceramah nggak bisa ngelucu-lucu, Bu, beneran. Suka kasihan saya sama jemaah itu dengan ceramah saya, dan heran, yang bikin saya heran, Pak, bener saya heran bener sampai sekarang. Kenapa orang tuh pada makin kesini makin banyak ngundang saya itu? Ceramah saya kayak gini, sampai bulan Oktober sampai November, jadwal ceramah saya. Saya ini backgroundnya mahasiswa, sukanya menulis buku depan laptop, nulis, ngetik, baca, nulis, ngetik, udah. Ngajar santri di pesantren. Dulu nggak ada, Pak, saya kegiatan kayak gini nih, keliling-keliling masjid-masjid itu nggak ada. Kerjaan saya itu pagi-pagi bikin kopi, baca buku, nulis, laptop, bikin buku. Buku udah banyak tuh. Di online tuh ada buku saya, ada sekitar 17-18. Kerjaan saya begini. Nggak ada bayangan saya itu ceramah keliling-keliling kayak gini. Karena saya nggak ada background ceramah. Tapi kenapa itu orang pada ngundang saya? Makin kesini itu makin saya abrak-abrak. Saya punya waktu istirahat, kadang sehari, 2 hari, datang lagi. Kadang ada orang datang ke rumah, gak ada angin, gak ada hujan, datang aja gitu ke ruangan saya. Terakhir itu 2 hari yang lalu, ada bapak-bapak datang ke saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan duduk.
Ada keperluan apa Pak? Saya mau silaturahim aja. Oh iya, gimana kabarnya? Sekaligus mau mengundang Ustaz. Mengundang kemana Pak? Oh saya ada sekolah di Jakarta. Jakarta jauh dari rumah saya, sekitar 2 jam. Hari ini sengaja saya liburin, khusus hari ini di sini aja. Hari Selasa saya 3 tempat, MNC di Bogor, dari Bintaro, Bogor, Jakarta. Rajek ke Bintaro, Bintaro ke Bogor, Bogor ke Jakarta. Dan saya kalau ceramah tuh kayak gini, heran saya juga, kenapa ya orang pada suka yang begini ya? Kan biasanya sekarang mah ustadz yang ngelakuin itu ustadz yang itu tuh. Ustadz yang kalau misalnya penuh jokes, saya nggak bisa Pak. Udah nyoba saya ceramah kayak gitu nggak bisa saya. Jadi paksa-paksain nggak bisa. Jadi kalau ngelihat jamaah-jamaah yang dengerin pengajian saya itu ada yang saya kasihan dalam hati itu, ya Allah, apa menikmati apa enggak gitu ya si ibu si bapak itu. Mau gimana lagi? Itulah saya Bu. Saya lebih cocok sebetulnya ngisi seminar, talk show, tanya jawab begitu. Itu biasanya lebih hidup. Kalau arah satu arah begini saya nggak cocok dosa. Mau dilanjut nggak Pak? Apa udahan aja kita makan aja lah. Puyeng saya. Ada cerita ini bagus buat suami-suami ibu. Itu ngomong-ngomong ternyata rumah tangga Nabi juga nggak lepas dari apa? Saya nggak bilang cekcok lah. Ya bukan berantem, apa bahasa lebih halusnya itu ya? Ya percekcokan kecil lah dengan istrinya. Ibu ini lihat, Nabi pernah cekcok sama istrinya. Mungkin ini kisah jarang diangkat dan diketahui orang. Taunya orang tuh rumah tangga Nabi itu adem ayem aja gitu ya, padahal ternyata enggak juga. Bininya kadang-kadang marah juga sama Nabi, biasa aja gitu. Memang tabiat perempuan kayaknya kayak gitu ya Bu ya. Kadang-kadang marah sama suami kan, Nabi mengalami itu. Saya bacain, ada kisah bagus. Ini di Sahih Bukhari. Jadi kisah ini kisah beneran sahih, bukan dongeng. Faqad rawa Anas, hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, anna Rasulullah kana inda ummahatil mu'minin. Suatu ketika Nabi itu bersama salah seorang istrinya di rumah. Fa arsalat ukhra biqas'atin fiha ta'am. Satu istrinya yang lain bawa piring berisikan makanan. Kan istri Nabi banyak, dan Nabi itu punya banyak istri. Saya ulangi, Nabi itu punya banyak istri, dorongannya bukan untuk pelampiasan syahwat. Beda dengan orang poligami zaman sekarang, iya nggak Bu? Yang bilang poligami sunnah Nabi perlu dikoreksi ulang untuk pemahamannya. Iya, poligami boleh halal, Bu. Poligami halal kan? Nggak boleh diharam-haramin. Yang halal ya halal. Cuma kita perlu membaca fenomena itu sesuai konteks zamannya. Di zaman dulu orang poligami itu lumrah. Terus Nabi itu poligami, motif utamanya bukan karena tidak puas dengan perempuan. Soalnya kalau Nabi itu tipe laki-laki, mohon maaf, nauzubillah, kalau tipe laki yang gila perempuan, udah pasti bini pertamanya itu perawan. Ternyata kan seorang janda, usianya 15 tahun lebih tua lagi dari beliau. Seorang janda. Berarti kan itu bukti nyata bahwa Nabi menikah dengan banyak perempuan, motifnya bukan melampiaskan syahwat. Kemudian yang dicontohkan pertama kali, nah ini yang sunnah Nabi beneran ini. Yang dicontohkan pertama kali oleh Nabi kepada istrinya yang pertama itu setia selama 25 tahun. Jadi Nabi itu nggak menikahi perempuan manapun selama dengan Sayyidah Khadijah alaihassalam. Selama menikah dengan Sayyidah Khadijah 25 tahun Nabi setia kepada istrinya. Ini sunnah Nabi yang beneran ini Bu. Setia dengan satu pasangan. Beliau menikah dengan perempuan lain dan semuanya janda kecuali satu orang perawan. Sayyidah Hafsah itu dinikahi oleh Nabi. Ibu tahu kisahnya, Sayyidah Hafsah putri Sayyidina Umar bin Khattab. Laki-lakinya namanya Hunais, meninggal di peperangan Uhud. Sayyidina Umar merasa iba kepada putrinya yang satu ini, ditinggal sama suaminya. Ditawarin ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar gak mau. Ditawarin kepada Utsman, gak mau juga. Akhirnya apa? Nabi karena ada rasa ingin membangun ikatan persahabatan yang kokoh dengan Sayyidina Umar dan ingin melipur kesedihannya,
kasihan gitu istilahnya mah, kasihan kepada Sayyidina Umar, sekaligus mempererat hubungan dengan sahabatnya yang mulia ini, maka dinikahi Sayyidah Hafsah, seorang janda. Ibu cek, sekarang udah gampang googling itu. Istri-istri Nabi itu janda-janda. Yang perawan Sayyidah Aisyah itu pun, Sayyidah Aisyah itu dinikahi oleh Nabi karena Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Beliau mimpi sampai 3 kali, hadza zaujatuka fid dunya wal akhirah ya Muhammad. Muhammad ini istrimu di surga dan di dunia dan di akhirat. Malaikat Jibril datang. Jadi Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah karena wahyu, perintah dari Allah. Bukan karena kemauan beliau. Istri-istrinya beliau yang lain, Sayyidah Zainab binti Jahaz, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Maimunah, dan semuanya itu. Ummu Salamah juga sama tuh, dinikahi oleh Nabi karena suaminya wafat sebagai mujahid, wafat mati syahid, akhirnya karena ada rasa iba-ibu dinikahi. Jadi motif utama pernikahan Nabi yang banyak istrinya itu untuk penyebaran dakwah Islam pada akhirnya. Sekarang ada orang poligami motifnya kayak begitu. Motifnya poligami menyebarkan dakwah Islam. Ya mungkin ada, kita nggak bilang nggak ada, mungkin ada, tapi jarang. Jadi kalau mau dibilang sunnah Nabi, poligami kayak gimana dulu? Bahkan guru saya punya mazhab, jadi sebetulnya yang sunnah Nabi yang relevan tuh sekarang itu punya 1 istri. Kenapa? Karena ujian hidup kita makin banyak Pak, makin banyak bini, makin berat beban hidup kita, betul nggak? Sementara tuntutan ibadah kita juga banyak gitu loh. Tanpa orang sadari, menambah bini itu menambah masalah hidup. Gak selamanya orang mampu, ya kan? Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sunnah Nabi yang beneran itu, Rasulullah itu kalau disuruh memilih 2 hal, kemudian yang satu lebih mudah, ikhtaro aisarahuma. Beliau memilih yang lebih mudah di antara keduanya. Mana yang lebih mudah? Punya 1 istri atau punya banyak istri? 1 istri. Jadi sunnah Nabi yang beneran itu 1 istri. Berdasarkan hadis Nabi dan praktek kehidupan Nabi sendiri, punya 1 istri. Jadi beliau, ini yang sering disalahpahami sama orang-orang di luar sana. Kok bisa Ustaz? Terakhir itu ada artis nelpon saya, Bu. Dia suka nonton YouTube saya. Ada seorang pemain band terkenal, saya nggak sebut namanya. Dia nelpon saya langsung, kaget saya. Kemudian dia nanya, Ustaz, saya puas dengan penjelasan Pak Ustaz. Islam itu agama begini, oke lah semuanya. Cuma ada 1 pertanyaan aja katanya. Saya selama ini belum pernah dapat jawaban yang memuaskan. Apa itu Mas, kata saya? Nabi Muhammad itu kenapa istrinya banyak? Kenapa dapat istrinya banyak? Padahal di zaman Nabi, orang punya istri banyak itu hal yang lumrah, udah jadi budaya yang luas. Sejak dulu bahkan. Jadi kita ini repotnya sering mandang sejarah orang dulu dengan cara pandang orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ngelihat orang punya banyak bini, oh jadi omongan masyarakat. Tapi orang zaman dulu enggak. Nah, Nabi hidup pada zaman bukan zaman kita, zamannya punya banyak istri, dan itu bukan sebuah aib bagi beliau. Singkat cerita, beliau bersama istrinya, datang istrinya yang lain bawa piring isinya makanan. Fadorobat yada Rasul. Tangan Nabi dipukul, Pak. Gitu sama bininya. Terjadi ini. Ya, sebenarnya ini bukan nggak perlu kita lebih-lebihkan ya. Ini hal yang normal bagi seorang perempuan yang cemburu terhadap perempuan yang lain. Tangan Nabi dipukul. Ngelawan enggak? Saya punya episode ceramah, ibu lihat di YouTube, kisah para wali yang diuji sama Allah dengan kelakuan istrinya. Bahkan ada kitabnya, ada kumpulan kisah para wali segini nih. Itu kisah para wali orang dekat dengan Gusti Allah lewat jalur istrinya. Gara-gara punya bini yang kurang ajar gitu. Itu ada. Nabi Muhammad, tentu kita nggak bilang bahwa istri Nabi kurang ajar ya, tapi ini hal yang normal dalam rumah tangga. Kadang-kadang istri marah, tangan Nabi dipukul. Fasaqatatil qas'ah, piringnya jatuh. Marah gitu maksudnya istrinya beliau ini, bawa makanan, karena ngelihat Nabi ini sama istrinya yang lain, bawa makanan sambil dipukul, jatuh piringnya. Pecahlah piringnya. Fan kasarat, pecah piringnya. Kebayang kayak drama itu. Fa akhadha sallallahu alaihi wasallam al-kisratain. Sisa-sisa pecahan piringnya itu diambil sama tangan beliau. Fadamma ihdahuma ilal ukhra. Disatuin lagi piring-piring yang pecah itu. Istrinya enggak diomel-omelin. Faja'ala yajma'u fiha ta'am. Kan makanannya berceceran, makanannya diambilin satu-satu. Gini. Istrinya lagi cemburu.
disatuin lagi, makanannya diambil. Wa yaqul, kemudian Nabi bilang, gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Manggilnya ibu kalian di hadapan sahabatnya, ibu kalian. Jadi momen ketika istrinya marah pun Nabi masih memuliakan perempuan, masih ngomongnya apa? Ibu kalian. Fakulu, kalian makan semuanya, kata beliau di hadapan sahabatnya. Fa'akalu, para sahabat pun kemudian makan. Fa'amsaka hatta ja'at biqas'atiha allati fi baitiha. Kemudian dikasih piring yang baru. Pada fa'al qas'ah as-sahihah ila rasul wa tarakal maksurah fi baitillati kasaratha. Yang menjadi catatan tebal dalam kisah ini, Nabi Muhammad itu kalau hatinya hati kayak kita, normal, hati laki-laki normal, digituin di hadapan orang lagi, marah nggak kira-kira itu? Waduh, langsung perkara di dalam kamar tuh udah jadi terjadi peperangan itu sama bini kan, kalau misalnya terjadi kayak begitu. Beliau bilang di hadapan sahabatnya, ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian. Masih diangkat derajatnya dengan memanggilnya dengan panggilan yang hormat, ibunda kalian. Dan memang istri Nabi itu semuanya ibu kita, Bu. Berdasarkan nas Al-Qur'an. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi kaum muslim ketimbang diri mereka sendiri, dan para istrinya adalah ibu mereka, ummahatuhum. Makanya Sayyidah Khadijah disebut ummul mukminin, ibu kita itu. Ibu kita orang beriman. Ibu kita ini banyak nanti di akhirat. Dan saya mau tanya, ibu sebagai ibu kalau ketemu sama anak, pengen anak selamat atau celaka kira-kira? Pengen selamat kan? Jadi ibu bisa kebayangin gak? Nanti kita masuk alam akhirat. Dan Nabi Muhammad pernah bilang, ana minkum bimanzilatil walidi waladi. Aku ini seperti ayah bagi kalian. Beliau memposisikan dirinya sebagai ayah, terus istri-istrinya disebut sebagai ibu. Kita masuk ke alam akhirat itu ada ayah dan ibu kita menunggu. Satu ibu dan banyak lagi ibunya. Dan sudah pasti namanya ibu punya perasaan ingin menyelamatkan anaknya. Jadi kita ini, Bu, kalau beragamanya benar, gak usah ada rasa khawatir, rasa pesimis. Nanti saya masuk mana? Gak usah. Masuk neraka, masuk surga itu. Selama ada iman, selama ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini banyak yang nyambut nanti di akhirat itu. Lah kan ada bapak sama ibu kita itu yang sudah menyambut dan sudah pasti ingin menyelamatkan kita. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran, para ulama menyebutkan ini ayat yang memberikan harapan paling besar kepada kita, kaum muslim. Di surat At-Tuha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu akan memberikan karunia kepadamu wahai Muhammad sampai kamu ridho. Terus disebutkan dari riwayat Nabi itu nggak ridho kalau satu di antara umatnya ada yang masuk neraka. Sebagaimana ayah nggak akan rela anaknya gagal, anaknya celaka, betul kan? Ibu juga nggak rela. Jadi ada Nabi yang menyertai kita. Bahkan dikisahkan Nabi itu nanti menemani kita pada saat hisab. Pada saat amalan kita ditimbang, kita dihisab, Nabi itu ada di samping kita, menemani kita sebagai umatnya. Gimana Ustaz itu? Kan umatnya banyak, ada miliaran itu. Nabinya di samping tuh gimana? Nanti ngantri apa gimana itu di surga itu? Oh enggak, Bu. Di surga nanti hukum yang berlaku bukan hukum jasad. Jadi nggak usah punya bayangan kita ketemu sama Nabi itu ngantri. Abu Bakar, Umar, Utsman kita paling belakang gitu, enggak. Nabi itu hadir dengan ruhnya dan hukum ruh yang berlaku di sana itu. Dan ruh itu nggak terikat dengan tempat dan waktu. Di saat yang sama kita bisa bertemu tanpa ada ikatan tempat dan waktu, karena ruh yang berlaku, hukum ruh yang berlaku. Nabi itu menyertai kita di saat kita dihisab, di saat kita menyeberang sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, dan yang pertama kali memasuki sorga, dan sorga diharamkan kepada semua nabi sampai Nabi Muhammad masuk. Umatnya Nabi Muhammad itu datang paling belakang, tapi yang pertama kali masuk ke dalam sorga. Ditaruhnya di belakang, tapi nanti di alam akhirat dimunculkan paling awal. Dan diharamkan sorga itu sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umatnya. Yang lain di belakang. Subhanallah. Dan kita dipilih, Wah. Kita dipilih ini tanpa kita minta.
menjadi bagian dari umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih ditakdirkan sebagai muslim, muslimah. Dalam hati kita tertanam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wariskan iman dan rasa cinta ini kepada orang-orang sekitar kita, anak kita, cucu kita, orang sekitar kita. Karena cara paling baik dalam menjaga keimanan itu adalah menjaga hati. Kalau orang sudah cinta dengan agamanya, mustahil akan dia tinggalkan. Orang kalau sudah cinta dengan sesuatu, dia akan susah berlepas diri dari sesuatu yang dia cintai. Kalau mau anak ibu selamat dari kekufuran, caranya begitu. Ajarkan dan perdengarkan sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak ke majelis sholawat, majelis zikir, tanamkan rasa cinta itu, dan semoga kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.